Cidauro dari Jambi. Poni. Kita akan lanjut ke sesi berikut. Seperti yang sudah ditetapkan di flyer yang ada. Setelah testimoni podcast, kita akan lanjut untuk sharing bersama firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita, ya, saya percaya bahwa kita semua sudah baca ya firman Tuhan yang untuk kita sharing bersama siang hari ini dari kitab Efesus pasal yang kelima, ya. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33, ya. Cukup panjang ya. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33. Ini lanjutan dari kemarin ya, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Di bawah satu perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing masih berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Ya. Kita akan masuk dalam breakout room dan nanti dibagi oleh dua ya. Kita bagi ya. Ya, dalam breakout room ini diberi kesempatan untuk semua bisa sharing. Ya. Semua peserta bisa sharing firman Tuhan dengan satu sistem. Ya. Dari firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, kita mendapat apa? Ya. Supaya sesuatu yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini berbicara tentang hubungan suami istri, nah, apa yang kita dapatkan itu? Kebenarannya apa? Tegurannya apa? Kemudian perbaikannya apa? Dan komitmennya kita itu apa? Saya akan lanjutkan dengan prolognya, Pak Andre. Ya, saya baca ya Pak. Silakan Pak, silakan. Oke, hari ini temanya berakar dan mempraktekkan kebenaran ya. Sebagai orang percaya ya, orang Kristen lah, sudah seharusnya kita hidup di dalam kebenaran, yaitu kita mempraktekkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman hari ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang melanjutkan apa yang kita pelajari pada waktu kemarin. Pada bagian sebelumnya, Paulus mengajarkan tentang kita sebagai manusia baru dan hidup sebagai anak-anak terang. Dalam bagian ini, Paulus melanjutkan praktek hidup dalam terang itu dalam hal hubungan di dalam keluarga orang percaya yang mencakup di dalamnya hubungan antara suami dan istri. Dalam bacaan ini dikatakan agar istri tunduk kepada suami, dan begitu juga dengan suami haruslah mengasihi istrinya. Paulus juga menggambarkan hubungan suami istri sama seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Mari kita perhatikan dan pelajari, renungkan
pengertian dari sikap tunduk dan sikap mengasihi. Seperti apa yang dimaksud Paulus kalau dikaitkan dengan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebagai informasi, latar belakang surat ini pada zaman Romawi, perempuan pada umumnya dianggap lebih rendah dalam keluarga. Namun Paulus tidak hanya meminta istri untuk tunduk, tapi juga meminta suami untuk mengasihi istri dengan pengorbanan seperti Kristus. Mari renungkanlah lebih dalam lagi perbedaan apa yang Paulus ajarkan dengan prinsip di luar Kristen yang Anda semua tahu ya. Oke, saya bagi Pak dua ya. Ya, tolong Pak Andre. Ya, oke. Ini Bu Uli pimpin yang room 1 ya, karena Pak Bambang nggak datang. Bu Uli bisa pimpin lah. Saya nggak bisa masuk room. Sorry ya, guyon aja. Ya, oke. Ya. Oke. Lanjut Pak Andre. Ya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan di roomnya Uli? Ini Ibu Foni Wayung udah keluar ya? Ya, Ibu Foni ada tamu Wayung. Pak. Ada tamu Ada ya. tamu Pak. Oh, Itu tamu Ya. dari ya. Bu Ya. Foni di room 2 sama Pak Karel. Ya. Ya. Room 1 ada Pak Didi, kan ada Pak Iwan, ada Ibu Devi. Ya, apa cerita? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Pak Andre, apa yang mau ditanyain? Janda sama duda, apa yang mau ditanyain? Oke. di room 1 mungkin Pak Andre tadi dapatnya ya poinnya itu yang Oke. namanya hubungan suami istri itu kan sama seperti hubungan Kristus dengan jemaat dengan Ya, kita itu pribadi. poinnya di situ. Kemudian ya tadi agak kurang leluasa ngomongnya karena ya ada 2 single ya. Tapi si poinnya ya yaitu adalah di sini suami istri itu berarti ada saling gitu Pak. Ada saling memberi gitu Pak. Seperti Tuhan Yesus kan dia sudah membuktikan sendiri dia mengasihi diri kita ya, saya, Iya. bahwa dia sudah membuktikan kasihnya yang besar gitu sampai Iya. dia menyerahkan nyawanya. Jadi ada saling. Dengan begitu ya kita pun harus punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Amin. Ketundukan tadi benar-benar harus ketundukan yang 100%. Nah, tadi ada sih yang saya tanyakan, Bu Debi lagi jawab tapi waktunya nggak cukup ya Bu Debi. Boleh dilanjut Bu? Oh ya, Mungkin boleh. Kolaka bersinar hari ini. Kolaka Iya. bersinar. Salam Pak. Jadi Halo, kan pertanyaan Debbie. Ibu Uli, apa kita harus tunduk kepada suami? Jadi saya jawab, kita tunduk kepada suami kalau itu yang positif, ya. Kita apalagi kalau suami yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, ya kan? Kita harus memang tunduk. Tapi kalau suami yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, contoh, seumpama dia melakukan satu kesalahan ya, terus kita harus ikut kompromi, itu kita tidak patut tunduk, gitu. Dan karena kan di firman bilang, kalau kita memberitahukan kebenaran kepada seseorang supaya dia berubah, terus pada saat tetap dia tidak mau berubah, dia meninggal, kita tidak tanggung dosanya karena dia sudah mendengar, kita sudah Ya. menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan kebenaran kepada seseorang, dia mau berubah atau tidak, dia meninggal, kita yang tanggung. Kita tidak tanggung lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa itu kebenaran, kita tidak menegur, ya dia meninggal, kita yang tanggung dosa dia, gitu. Jadi untuk firman Tuhan ini yang saya dapatkan, yang tadi saya bilang di room 1, saya bilang kayak pertanyaan Ibu Uli, ya kalau suami yang tahu kebenaran firman Tuhan, ya toh, kita memang di firman Tuhan bilang suami harus tunduk kepada istri, tapi tunduk dalam hal apa dulu? Nggak mungkin kita tunduk kalau dia melakukan kesalahan kayak sampai korupsi, sama korupsi. Akhirnya kita ikut juga kompromi kan, kita ikut kompromi. Kita sebenarnya harus sebagai istri bukan bilang tunduk. Oh iya Pak, iya korupsi saja.
Enggak apa-apa kok. Itu namanya kompromi. Tapi kalau kita menasehati sesuai kebenaran firman Tuhan, ya itu yang bagus gitu. Jadi solusinya begitu. Jadi begitu juga kepada suami. Suami bisa kasih istri yang bagaimana dulu gitu. Iya. Kalau istri yang seumpamanya istri dia tahu kebenaran terus dia selingkuh, dia apa, dia begini, ya enggak mungkin dong karena istri itu kan di Oke. rumah itu kan buah anggur ya gitu. Ya, oke. Itu dari saya dari ruang Oke. satu, Pak. Wah, keren nih ya ruang satu ya. Oke, segini saya Udah saya macam Anda malah mau dilawan. sebentar Pak ya. Sebentar. Saya kasih pengertian dulu ya supaya jelas apa yang kita mau sharingkan ya. Tunduk kepada suami yang tidak hidup dalam kebenaran. Tadi kan sampaikan ya. Ini Efesus 5, 22 sampai 33 ini menekankan kan istri harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Nah, tunduk di sini bukan berarti membiarkan dosa atau penyimpangan dalam rumah tangga. Tunduk dalam konteks Alkitabiah. Berarti apa? Menghormati dan mendukung suami selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kan firman Tuhan the highest authority kan? Ya enggak? Yohanes 1 ayat 1. Itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi standarnya adalah firman Allah. Ya. Kisah Para Rasul 5:29 ya. Kan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu. Ya, manusia suami itu harus tunduk juga kepada. Kalau enggak tunduk bukan berarti kita membiarkan dosa atau penyimpangan dalam rumah tangga. Sikap istri yang bijaksana juga. Suami yang tidak hidup dalam kebenaran, istri dipanggil untuk apa? Untuk tetap menunjukkan kasih dan hormat. 1 Petrus 3. Ya. Melalui kelembutan dan teladan yang baik, istri bisa memenangkan suaminya kepada Kristus. Itu dicatat ya. Tidak mengikuti suami dalam dosa. Ya, ada juga suami-suami yang enggak benar ya toh. Jika suami mengarahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ingat standarnya itu firman Tuhan. Istri harus tetap setia kepada Tuhan. Daniel 3. Itu. Daniel 3 16 18 nanti dibaca ya. Kita harus berdoa dan menyerahkan suami kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati suami. Kadang istri nggak bisa mengubahkan hati suami. Ya menunjukkan keteladanan saja. Minta Roh Kudus yang mengubah hatinya. Kapan istri boleh tidak tunduk? Nah, pertanyaan itu kan. Kapan istri boleh tidak tunduk? Istri tidak wajib tunduk jika suami melakukan kekerasan fisik atau verbal yang membahayakan, menyuruh melakukan dosa, misalnya berbohong, korupsi, atau meninggalkan iman. Enggak, tidak wajib tunduk, ya, tidak bertanggung jawab secara ekstrim sehingga merugikan keluarga secara serius. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari ini, pertanyaan bagus. Gimana kalau suami yang sontoloyo kan, ibaratnya ya. Ya sorry itu saya harus bicara itu. Istri tidak wajib tunduk jika suami melakukan kekerasan fisik atau verbal, ya, yang membahayakan. Jadi kesimpulannya apa? Istri tetap dipanggil untuk menghormati suami, tetapi tunduk tidak berarti kompromi dengan dosa. Jika suami tidak hidup dalam kebenaran, istri harus tetap bersikap wise, bersikap bijaksana, bijak. Berdoa dan menjadi apa? Teladan. Teladan yang baik agar Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Nya dalam hidup suaminya. Itu. Ya, silakan ada yang mau ditambahkan. Ayo. Inilah pentingnya sharing kan. Menarik kan? Ya, silakan Pak Karel. Oh iya, saya mungkin tambahkan sedikit Pak ya. Ya, silakan. Tadi kami di room 2, ya. Tadi kami di room 2 itu berbicara tentang kejujuran, Pak. Yes.
suami istri. Kalau mungkin di dunia ya, dunia di Jawa katakanlah ya, itu ada istilah iki duwe lanang, iki duwe wedok. Ini uangnya laki-laki, ini uangnya gitu. Dua landang ya. Saya dengar itu. Itu ada, Pak. Ada, Nah, saya dengar. ini ya, saya harapkan supaya ini tidak terjadi di hubungan suami istri terhadap ya. Dan juga ada banyak keluarga ya, sama-sama suami istri kerja. Istri punya penghasilan lebih tinggi daripada suami. Istri merintah sama suami diam saja itu karena apa-apa itu semua diperintah istri karena istri punya uang banyak, suaminya pendapatannya kurang. Itu ada. Ada ya, betul. Ada. Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini, ya, utamanya itu bahwa harus jujur. Ya. Amin. Mengasihi istri yang lain harus jujur. Ya, tidak ada uang laki, uang perempuan. Semua uang sama-sama mengelolanya. Suami akan mengambil tindakan sesuatu harus tahu istri. Demikian juga istri. Kalau mau melakukan sesuatu, misalnya istri mau ngasih sesuatu pada saudaranya gitu, suaminya harus tahu. Dalam bentuk apapun juga, entah itu pakaian, makanan, uang, dan sebagainya. Jadi dalam kami di room 2, yang penting itu yang utama adalah kejujuran. Amin. Yes. Itu bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Ya. Keterbukaan ya. Keterbukaan ya. Tapi ada suami juga pura-pura jujur, Pak. Ah, ya. Pura-pura jujur, nanti uangnya diselipkan di dompet yang paling dalam. Dia suami suruh istri jujur, giliran suami gajian yang nggak jujur. Ya, tapi suami nggak di sini, suami yang di orang yang di lautan Afrika. Di Arab. Di Arab. Laut Afrika. Yang sana ya. Waktu juga yang membatasi kita, Ya. sudah. Oke. Bu Debi, ada saya masih ngomong Pak Karel. Oke, lanjut Pak. Pak Iwan lari ya. Silakan Buli. Ada Buli mau bicara? Saya jadi teringat nih ada kata orang ya, bukan kata saya ya, mengenai uang tadi ya. Bapak bilang gimana tadi? Duit landang, duit wedok. Nah, saya ada dapat omongan orang malah begini, Pak. Duit suami ya duit istri. Tapi kalau duit istri tetap duit istri, Pak. Nah, itu gimana juga? Iya, betul itu Ibu Li. Kalau uang suami, uang duitnya suami, uangnya istri. Tapi uang istri bukan duitnya suami. Iya. Karena suami-suami kadang suami-suami kurang Pak, pura-pura jujur gitu. Ya, tapi suami di Arab sana. Iya, di Arab. Nggak ada di sini. Nggak tahu Pak Iwan lari. Oke, kita akhiri ya kalau nggak ada lagi ini ya. Ya, kita akan masuk ke akhir untuk kita doa bersama ya. Masih bersama kita Ibu Uli, Ibu Debi, Pak Dewa dari Malang, kemudian Ibu Ria yang bekerja, Pak Didi masih ada ya. Oke, kita akan masuk dalam sesi terakhir untuk doa bersama ya. Sebelum kita berpisah, kita akan doa bersama ya. Ada pokok doa selain daripada kita doakan bersama untuk keluarga kita, pelayanan, pekerjaan ya, hubungan suami istri. Ada yang mau didoakan khusus? Iya, Pak Karel minta topang doa buat anak saya ya, hasil tadi dari dokter ortopedi dan minta didoakan pemeriksaan selanjutnya, mau dilihat kakinya hanya digips ya. Untuk itu tidak ada masalah, hanya bisa digips gitu. Dan juga doakan untuk anak saya yang di Bali,
Nadia namanya, supaya bisa kembali berkomunikasi dengan saya itu, dan dia kembali ke jalan yang benar. Itu saja Pak Karel. Ya. Yang Juga laki, pelayanan saya di sini, ya. yang laki Michael, Oh, Michael ya. Oke. Michael. Terus Kenapa ya kakinya, Bu? yang perempuan Nadia. Michael Kecelakaan kenapa? Pak. Oh, oh ya, ya kemarin ya. Oke. Iya, kecelakaan, terus baru kemarin kita ke Kendari, tiba di Kendari tadi, baru pulang dari rumah sakit, sudah di foto, di ronsen apa, puji Tuhan tidak ada masalah, hanya harus digips supaya Oh dia ya. bisa jalan Ya. gitu. Haleluya. Dengan pelayanan saya Pak, anak-anak pemulung dengan jalanan di sini. Oh, oke. Ya. Itu Oke, yang aja. lain Makasih Pak Kare, Tuhan berkati. Pak Didi, Ibu Uli. Saya Pak masih tetap yang lama, tapi saya minta dukung doa juga yang apa ya biar Tuhan, saya percaya sih Tuhan kasih mujizat ya kan, yang untuk keturunan. Tapi saya juga enggak mau dengan cara singkat gitu. Seperti Pak Andra tadi bilang ya, kadang kita ngerasa jalan Tuhan tuh kok lambat banget jalan bersama Tuhan. Tapi kan kalau kita mau ikuti terus gitu, kita akan berada di yang tempat. Nah, saya akhir-akhir ini banyak ada lagi lah gitu ya, beberapa teman nyaranin ke sini, ke sini, ke sini. Tapi saya nggak nemukan namanya sejahtera gitu. Memang katanya bukan dukun, bukan orang-orang paranormal. Tapi kok kayak ada ganjal aja gitu di hati. Dan itu tempatnya nggak jauh dari tempat saya tinggal, tapi saya belum oke kan gitu, Pak. Ya saya berharap sih, maksudnya ya orang itu nggak usah lagi lah gitu buat kasih-kasih kami masukan yang aneh-aneh gitu, Pak. Karena semua ya gimana ya dibilang ya, ya keluarga juga kan pengennya cepet gitu kan. Tapi saya percaya sih dengan firman Tuhan yang bilang kalau semuanya indah pada waktunya. Itu Pak. Amin. Ya biar Ya, nggak betul. ini aja iman saya sama suami gitu, biar nggak melenceng Pak. Ya. Amin. Oke, ya. Yang lain masih ada? Kalau tidak ada lagi, saya mohon Ibu Devi ya. Ibu Devi tolong doakan Ibu Uli. Ya. Itu Pak Didi kayaknya angkat tangan tuh Pak, raise hand. Pak Didi. Bapak, Karel izin Pak. Izin Bapak. Ya, silakan Pak Didi. Ya, makasih Bu Uli. Telah dilihat, makasih. Bapak, izin Pak. Bapak Karel. Ya, silakan Pak. Boleh Pak, ada dengar suara saya Pak? Bagus, Saya bagus. minta topang Iya, doa dengar Pak. Pak, Dan dengar saya, Pak Didi. Ya. ya makasih Bu. Saya ada tolong topang doa. Saya dari hari Minggu kemarin melayani suami istri yang usianya 66-67 tahun yang mau diambang perceraian. Oh, Tapi saya dengan satu teman saya sama-sama melayani dari hari, bahkan minggu lalu ya. Tapi klimaksnya itu kemarin di hari Minggu ya. Jadi ini hari Senin ya, baru kemarin berarti. Jadi saya minta topang doa untuk kami berdua, saya Didi dengan Pak Gunawan namanya ya. Dikuatkan, kiranya Roh Kudus mimpin kami berdua untuk bisa mengakurkan lah ya. Artinya jangan sampai mereka berpisah karena sudah punya anak cucu ya gitu ya. Sebenarnya di dalam pernikahan makin usia itu tua, pernikahan harusnya tambah cinta dan sayang, tetapi ini malah berujung ke kehancuran. Minta izin topang untuk saya dan namanya Pak Gunawan untuk kita dikuatkan ya. Tuhan pimpin setiap kami berdua, karena kami mau mengadakan lagi ini ketemuan mungkin besok hari. ya. Itu untuk bertemu kembali ke keluarga Kristen apa bukan Pak? Ya memang malah maaf kata Bapak Karel keluarga pendeta ini. Oh. Beliau pendeta dan yang mau bercerai ini kan anaknya pendeta. Oh. Ya gitu. Jadi aduh ya kalau dia ngomong banyak cerita makanya ya dituduh perselingkuhan, dituduh ya macam-macam lah. Makanya kami berdua mau damaikan. Kami nyari kedua belah pihak kami ketemukan Pak. Karena memang pisah ranjang sudah
2-3 tahun ini Pak bisa ranjang. Tapi klimaksnya ya ini kemarin hari Minggu ini yang kami datangin ini. Supaya rekonsiliasi, supaya mereka berdamai gitu Pak. Kami ditolong, intinya saya dengan Pak Gunawan diberi kekuatan Pak. Ya, Untuk oke. mendamaikan berdua ini supaya betul-betul jangan ada Ya. perceraian di antara mereka. Makasih Bapak. Makasih Bu. Itu di Samarinda, Pak. Shalom, shalom, Pak Karel. Oh, Shalom. Iya. silakan Ibu. Ya, Pak Karel. Saya boleh ini 1 menit, Pak Karel. Boleh, Bu. Bisa dengar? Boleh, Bu. Bisa. Boleh. Iya, saya saya hidup bekas dari perceraian ya. Jadi saya hanya bisa bagikan pengalaman sama Bapak ini yang mengunjungi orang yang akan bercerai. Satu kata aja kasih ke mereka, bilang sebelum bercerai dan sesudah bercerai, masalah lebih berat sesudah bercerai. Lebih berat. Hanya itu aja. Oke, makasih. Ya, makasih Bu Nia, Bu Rita ya atas Oke. masukannya. Oke. Terima kasih Ya. Pak. Jadi kita akan doa bersama ya untuk Ibu Uli untuk minta keturunan supaya tidak menyimpang ya, kepada ke kanan dan ke kiri ya. Tetap berusaha Tuhan membukakan ya rahim Ibu Uli ya untuk mereka mendapatkan keturunan ya. Karena banyak di luar sana itu banyak suara-suara ya. Oh, supaya cepat dapat keturunan itu ke sana ya. Nah, itu biasanya itu kuasa kegelapan ya. Saya doakan untuk Ibu jadi keluarganya Ibu Li. Kemudian kita doakan juga untuk Pak Didi untuk perkunjungan ya, dari dukung Pak Didi dan Pak Gunawan. Tuhan beri hikmat dan bagi mereka untuk mempersatukan keluarga Kristen ya, yang diambang kehancuran walaupun mereka sudah berusia ya, cukup sudah punya anak itu ya. Kita doakan mereka. Ya, juga boleh saya tergerak untuk doakan Pak Gunawan yang mau bercerai Pak Ya. Ya, saya biasa doakan. Ya, nanti Pak Andre doa dan Pak Dewa, ada yang mau didoakan Pak Dewa? Ya Pak, ya Pak. Ya, Pak. Ada Ya yang mau Pak. didoakan? Ada yang mau didoakan Pak Dewa? Supaya mertua atau besan menerima Tuhan Yesus. Dan si besan saya mertua saudara kita. Oh, ya. Oke, ya. Oke, ya. Kita akan doa bersama ya nanti. Saya minta Ibu Debbie bisa doakan Ibu Uli ya. Ibu Debbie. Siap Pak. Siap Pak. Ya. Nanti Pak Ambe doakan Pak Didi dan Pak Dewa ya, Pak Andre ya. Ya. Pak Didi ya, jadi Pak Andre doakan Pak Dewa dan Pak Didi. Nanti Izin Pak Karel. Itu yang bersangkutan namanya Bu Yeni dengan Pak Andre. Bu Yeni dengan Pak Robert JP. Yang mau bercerai itu kah? Itu yang namanya tadi nggak saya sebutkan, tadi cuma saya minta topang doa untuk saya dan Pak Gunawan. Tapi yang bermasalah ini adalah di ambang perceraian Pak Robert JP yang suaminya dengan istrinya Bu Yeni. Terima kasih dan Pak Robert sama Bu Yeni ya. Oke. Ya, ini ada saya chat di obrolan. Terima kasih Nan. Oke. Ya. Nanti saya akan doakan Ibu Debbie, anak Michael yang untuk pemulihan kakinya dan pemulihan keluarga, hubungan anak dan orang tua bagi Nadia yang ada di Bali ya. Ibu Debbie, nanti saya doakan. Iya Pak. Saya akan doakan semua ya. Saya doakan semua, nanti saya akan kalian doa penutupan. Ya. Sudah jelas ya Pak Andre? Ya, itu Pak Gunawan siapa? Kalau yang didoakan Pak Robert sama Bu Yeni, Pak Gunawan siapa dia?
Saya tidak paham. Oh ini dan Temannya. kawan ada rekan saya yang melayani dan mungkin Bapak Karel jelas ya. Ya. Yang bermasalah Jadi Bu Yeni dengan Pak Robert. Saya kok kok fokus ke Pak Robert sama Bu Yeni aja, nggak ada hubungannya dengan Ya, Pak Gunawan ya, kan? siap, Ya, siap. Boleh. nggak ada hubungannya. Ya, Oke, alright. Ya, siap. nah, yang Pak Jidi dan Pak Gunawan itu yang melayani. Ya dia melayani, Betul. dia lain soal lah. Betul. Dia Ya, punya ya. urusan lah. Ya. Ya, Urusan memang saya. kita ada doa Ya. sendiri, cuman kita Ya. minta topang doa. Ya, makasih. Ya. Biar ada kekuatan. Jadi Pak Andre duluan doa, kemudian Ibu Devi ya doakan Ibu Uli, nanti saya doakan Iya, Pak. Ibu Ibu Uli. yang lain. Halo? Ya, silakan Pak Andre. Ya, oke. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa surgawi yang penuh kasih, siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang hancur, Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu bagi keluarga Pak Robert dan Ibu Yeni yang saat ini dalam keadaan kritis, Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah menetapkan pernikahan sebagai ikatan yang kudus sesuai dengan firman-Mu yang kami sharingkan hari ini di Efesus 5. Pernikahan sebagai ikatan kudus, dan kami percaya bahwa apa yang telah Engkau persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, kami mohon agar Engkau campur tangan dalam rumah tangga Pak Robert dan Ibu Yeni. Pulihkan kasih dan pengertian di antara mereka. Lembutkan hati yang keras, hilangkan kepahitan, dendam, sakit hati. Gantikanlah dengan kasih yang asalnya dari Engkau, Tuhan. Kasih pengampunan serta damai sejahtera dari Engkau, Tuhan. Bapa di surga, mereka, Pak Robert dan Bu Yeni telah melewati banyak tahun bersama-sama. Bahkan mereka sudah memiliki anak dan cucu yang sangat mengasihi Pak Robert dan Ibu Yeni. Ya Bapak, kami saat ini saya merasakan seperti mereka, Tuhan. Jangan biarkan keluarga Pak Robert, Bu Yeni ini tercerai-berai karena penyesatan-penyesatan dari iblis. Tapi satukan mereka dalam kasih-Mu yang tidak terhampiri, Tuhan itu. Biarlah Roh Kudus bekerja mengubah hati mereka yang keras. Saat ini keras apapun. Tapi Engkau yang sanggup melembutkan mereka. Dan menuntun mereka kembali kepada komitmen awal mereka di hadapan-Mu, di hadapan altar, di hadapan Tuhan, di hadapan Gembala yang mereka sudah persatukan pada waktu mereka mengucapkan janji-janji di altar. Kami saat ini kompak yang bersatu agar setiap luka dan rasa sakit disembuhkan, setiap perbedaan diperdamaikan, dan setiap penghalang dilebur oleh kuasa kasih-Mu. Hanya kasih-Mu lah yang sanggup mengubah apa yang iblis sesat-sesatkan. Berikan mereka berdua, Pak Robert dan Ibu Yeni, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman-Mu adalah the highest authority, otoritas tertinggi. Kami percaya saat ini kami bersepakat bersama Pak Karel, Ibu Debbie, Ibu Uli, Pak Didi, Ibu Riawo orang di Itali, dan Ibu Diana Simanjutat. Saat ini sepakat di dalam doa. Dan kami percaya Bapak, Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar apapun. Kami menyerahkan keluarga Pak Robert dan Ibu Yeni ke dalam tangan kasih-Mu
Dan kami percaya bahwa pemulihan saat ini sedang terjadi. Amin. Ya, amin. Percaya Tuhan. Amin. Hati juga Pak Didi dan timnya yang saat ini juga tergerak untuk juga menopang dalam doa agar mereka tetap bersatu di dalam kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang sanggup memisahkan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati Pak Didi, berkati timnya Pak Didi juga untuk terus menopang dalam doa untuk keluarga Pak Robert dan Ibu Yeni saat ini betul-betul diambang perceraian Tuhan. Jangan biarkan mereka tertipu oleh suara-suara iblis, suara-suara penyesat-penyesat. Saya percaya, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saat ini Tuhan, saatnya Engkau bekerja. Kalau Engkau pernah tidak menolong mereka berdua, tapi saat ini Tuhan, kami sepakat di kompak siang ini, mohon pertolongan kali ini Tuhan. Tolong keluarga Pak Robert dan Ibu Yeni. Engkau boleh menolong yang tidak menolong pada waktu dulu-dulu, tidak menolong mereka. Kami tahu, tapi saya percaya kan itu yang terbaik. Tapi saat ini kami mohon Engkau menolong Tuhan agar tidak terjebak oleh tipuan-tipuan iblis sehingga mereka mau meninggalkan, mematahkan tali pernikahan. Tuhan, saya percaya pernikahan adalah lembaga yang tertinggi yang Engkau buat di muka bumi ini. Pertama kali adalah lembaga pernikahan. Biarlah Pak Robert dan Ibu Yeni bisa berkaca atas kehidupan lembaga perkawinan pertama yang Engkau dirikan di Taman Eden. Saya percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami menyerahkan keluarga Pak Robert dan Ibu Yeni ke dalam tangan yang berlubang paku, dan kami percaya bahwa pemulihan sedang terjadi, sedang diproses. Biarlah Pak Robert dan Ibu Yeni kuat menerima proses dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, Silakan Ibu saya Didi. doa. Ya, Ibu Uli. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di grup kompak ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Amin. Berkati Pak Andre sebagai otoritas kami di kompak ini Tuhan. Juga Bapak Karel Tuhan, Engkau berkati mereka berdua. Amin. Nikah rumah tangga mereka, pelayanan mereka Engkau berkati. Biarlah kompak ini Engkau berkati sehingga Amin. boleh menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk Ibu Uli pada sore hari ini Tuhan. Bapak Engkau berkati Ibu Uli bersama suami Tuhan. Amin. Bapak Engkau tahu pergumulan Ibu Uli yang dia alami. Kami percaya Engkau lebih besar dari masalah yang Ibu Uli hadapi. Amin. Tuhan Yesus, Ibu Uli merindukan seorang anak Tuhan. Engkau jamah buah kandungannya. Engkau buka kandungannya Tuhan. Engkau Amin. juga fungsikan sperma suaminya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan anak ilahi daripadamu ya Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mujizat daripadamu Tuhan tetap ada dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Adapun pergumulan Ibu Uli, nikah rumah tangganya Engkau berkati. Berkati pekerjaan suaminya, Engkau juga berkati Ibu Uli dalam kesehariannya Bapa, sehingga ia boleh menjadi istri yang betul-betul takut akan Tuhan, dan suaminya boleh menjadi imam dalam keluarganya. Berkati Ibu Uli bersama seluruh keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu untuk Ibu Uli. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersepakat untuk sore hari ini Tuhan berdoa untuk Pak Dewa Tuhan. Amin. Ada kerinduan Pak Dewa untuk keluarganya, mertuanya Tuhan. Semua itu untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja sebagai Nabi Isa, tapi Tuhan itu sudah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka tuh. Dan berdoa kuatkan keluarga Pak Dewa Fortuna supaya lewat kehidupan mereka Tuhan, semua keluarga itu
kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa mereka pada pemulihan keluarga. Kuatkan dan teguhkan kerinduan dari Pak Dewa tuh, membawa keluarganya, besannya, mertuanya dalam pelukan dan kasihan. Mereka bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan yang menyertai dan mengasihi mereka. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Kami sungguh sangat percaya kalau ada satu keluarga Pak Dewa sudah menerima Tuhan dan Juru Selamatnya, semua keluarga juga akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Roh Kudus. Kami bersama-sama bersepakat juga Tuhan untuk keluarga Ibu Debbie Hanusa yang ada di Kolaka, Tuhan. Kami berdoa untuk anaknya Michael, Tuhan, yang mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lampau, Tuhan. Biarlah dengan kecelakaan ini mereka melihat bagaimana tangan Tuhan yang menolong mereka. Kami juga melihat akibat kecelakaan Tuhan, kakinya yang belum pulih, Tuhan, yang harus digips pemulihannya, Tuhan. Ajar untuk anak Michael, Tuhan, supaya berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Walaupun mungkin itu kesalahan atau kesalahan orang lain, Tuhan. Ajar untuk Michael dan Ibu Dewi, Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berserah kepadamu. Perawatan, pemulihan dari kakinya, Tuhan, itu akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan perawatannya yang dialami, Tuhan, sebagai sarana untuk pemulihannya, Tuhan. Terima kasih, surga. Kami percaya saat ini juga kaki dari Michael sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Gift yang akan dilakukan itu sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk pemulihan. Terima kasih juga Tuhan, kami bersama-sama bersepakat untuk berdoa, Tuhan, untuk hubungan orang tua dan anak, khususnya yang berdoa Tuhan untuk Ibu Debbie dan anaknya Nadia yang ada di Bali. Tuhan, pulihkan keluarga Tuhan, pulihkan hubungan anak dan orang tua sebagai ibu Tuhan yang mengandung, melahirkan, membesarkan Diana, Tuhan. Amin. Berdoa Tuhan, Roh Kudus menjamah hati dari Diana sore hari ini, Tuhan. Lewat doa kami, Tuhan, dan kami topang doa dari Ibu Debbie sebagai ibu yang melahirkan dia, Tuhan. Pada pemulihan keluarga nih, Tuhan. Pejamah hati daripada Diana. Tanah yang keras, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan, Tuhan. Demikian juga hati yang keras. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan. Supaya anak Diana boleh sadar dan boleh kembali dalam pemulihan keluarga. Kembali berhubungan kasih dengan orang tua, terutama dengan ibu dan keluarganya. Kau jamah, Tuhan, jamah hati dari anak Diana, Tuhan, di Bali. Karena kami tahu, Tuhan, di Bali ada banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tuhan, kuatkan. Kau jamah hati anak Diana, Tuhan, untuk dia kembali pada jalan yang benar. Mengasihi ibunya, mengasihi keluarganya. Terima kasih, Bapak. Pemulihan ini pasti terjadi. Kami minta padamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak Surga. Terima kasih, Roh Kudus. Kami berdoa untuk bersama-sama yang kami, peserta yang hadir pada saat ini, Tuhan. Untuk Ibu Ria Worang, Ibu Diana Simanjuntak, dan Ibu Poni Wayong yang sudah keluar, Tuhan. Pak Iwan, Tuhan berkati mereka masing-masing dalam tempat mereka, Tuhan. Berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan. Amin. Apapun yang mereka perbuat, yang percaya Tuhan pasti buat berhasil karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Dalam usia kami yang sudah lanjut, Tuhan, pertetapkan hati kami. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang sudah pernah menolong kami. Tuhan juga yang akan menolong kami semua, Tuhan. Amin. Dalam masa-masa hidup kami ke depan. Berkati Pak Andre, Tuhan, dalam hikmat kebijaksanaan kuberikan bagi Pak Andre, Tuhan, yang mengelola Lingsum ini, Tuhan. Sehingga Lingsum ini boleh menjadi berkat bagi semua orang, Tuhan. Mereka yang mengikuti di Lingsum, juga untuk YouTube, Instagram, Facebook, dan berkati semua orang, Tuhan, yang mengikuti acara Lingsum itu. Kompak siang. Lewat kehidupan kami semua, lewat acara ini, Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang dimenangkan untuk kemuliaan itu. Terima kasih, Pak Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami semua, Tuhan. Masing-masing untuk Ibu Ria Worang di Itali, Diana Simanjuntak, Pak Didi Samarinda, Pak Dewa Fortuna di Malang, Ibu
Debbie Hanusa yang di Kolaka, Pak Andre yang di Purwokerto, dan hamba-Mu sendiri Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan. Amin. Dan kami menerima berkat daripada Allah Bapa, pengampunan daripada Yesus Kristus, Amin. dan penyertaan yang Roh Kudus yang akan menuntun kami hari demi hari. Dan Amin. kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Dan semua yang terima berkat ini kita sama-sama ucapkan amin. 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 Haleluya. Terima kasih Pak Karel, Bu Ria, orang. Terima kasih. Tuhan Terima berkati. kasih, Bu. Sampai besok. Kami Terima Terima berkati. kasih. Dari Manado juga nih, Martin Sampai besok. Supit. Tuhan berkati Iya, sampai semua. besok.